What's up guys? Welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. By the way, hari ini saya mau ngomong pelan-pelan karena aku diminta banyak orang untuk ngomong pelan-pelan. So today I have something new for you. Today I'm gonna teach you some practical new words that actually I got from a specific video. And that video will be shown in this video also, will be included in this video. And I hope it is non-copyrighted. Because if it is copyrighted, I'm not sure it will be shown or it will be taken down. However, everything is already written down on my tablet, so you shouldn't be worried about it. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan press the bell icon. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, karena setiap hari kita selalu publish video-video menarik. Jadi pasti kalau Anda nyalakan loncengnya, Anda akan mendapatkan notifikasi saat kita publish video-video tersebut. Dan juga jangan lupa like halaman Facebook kita. Maksudku sekali lagi, jangan lupa like halaman Facebook kita dan nyalakan loncengnya juga. Alright, and that's it. Let's get right into it, guys. Hi, what's your name? Destiny. Hi, nice to meet you, Destiny. Oh no, can you hold this for me really fast? Thank you very much. It has been just weighing me down all day. Oh, you know, really? it's kind of interesting that your name is Destiny because it's like a destiny that was meant. Oh, Lame. so cliche. I know. Why? Has everyone told you that before? Mm-hmm. And have you dated every single boy that has told you that? No. Okay, so I got to come up with a better line. Hi, what's your name? Destiny. Hi, nice to meet you, Destiny. Oh no, can you hold this for me really fast? Thank you very much. It has been just weighing me down all day. Oh, you know, really? it's kind of interesting that your name is Destiny because it's like a destiny that was meant. Oh, so Lame. cliche. I know. Why? Has everyone told you that before? Mm-hmm. And have you dated every single boy that has told you that? No. Okay, so I got to come up with a better line. Hai, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja, mari kita mulai. Nah, saya akan pelan-pelannya. Oh ya, Anda tentunya baru saja selesai menonton sebuah video yang mengandung kata-kata ini. Akan tetapi kalau memang ada copyrightnya, akan dihapus. Dan akan tetapi kalian nggak usah terlalu pikirkan itu karena semuanya udah tertulis di sini ya. Dan langsung saja mari kita mulai. Akan tetapi kalau memang ada, itu bagus bagi kita. Biasanya kalau di Facebook tidak akan dihapus, kecuali memang diblok untuk semua dunia, pasti akan dihapus. Kayak kemarin kalau di YouTube memang diblok untuk semua dunia, jadi terakhir harus hapus video orang bule tersebut. Yang ada cuma saya sendiri yang ngomong dengan sebuah video bule yang lain ya. Jadi yang intinya enggak. Akan tetapi saya harap ini tidak. Nah, karena aku udah coba sih dan ternyata tidak akan, tetapi kita nggak tahu ke depannya. Dan langsung saja mari kita mulai. Aku akan ngomong dengan pelan-pelan. Kalimat pertama yang diucapkan oleh si bule tersebut adalah yang ini. Dia bilang, it has been just weighing me down all day. Alright, sekali lagi, it has been, atau been juga nggak menjadi masalah, just weighing. Ini berasal dari kata dasar weigh. GH di sini mati ya, tidak dilafalkan weigh. Nah, karena kemudian ada ing, weighing, alright, me down all day. Nah, kita akan fokus pada kalimat kata yang ini dan juga ini. Apa arti dari kata itu? Sekali lagi, kalau misalkan ada ing-nya itu kita lafalkan kayak ini ya, weighing, alright, kayak gini, weighing, alright. Sebenarnya tulisannya meskipun kayak gini, kalau kalian lihat penulisannya di kamus itu kayak gini, akan tetapi biasanya orang bule ngomong itu bukan weighing tetapi weighing, alright, weighing. Itu makanya coba kalian, mudah-mudahan sih tidak terhapus supaya kalian bisa mendengarkan hal tersebut. Nah, apa arti dari kata weigh somebody or something down? Itu artinya memberatkan. Jadi weigh somebody atau something down. Kayak gini, ini artinya memberatkan, entah secara emosional ataupun secara fisikal. Ya, misalkan sesuatu yang memberatkan di tas. Nah, itu boleh weigh someone down atau weigh something down. Nah, kalau all day artinya sepanjang hari. Nah, kata day ini Anda bisa ganti, misalkan pernah saya dengar all afternoon atau all evening atau all morning. All morning jarang sih, tapi kalau all evening, all day, all afternoon itu biasanya saya sering dengar ya. Itu artinya sepanjang hari, sepanjang sore, sepanjang malam. Nah, contoh, example, these heavy books just weigh you down.
leave them here. Alright, artinya buku-buku berat ini hanya memberatkan kamu saja. Weigh you down. Leave them here atau leave them here. Sekali lagi, these heavy books just weigh you down. Leave them here. Buku-buku berat ini hanya memberatkan kamu saja. Tinggalkan mereka di sini. Alright, next one. Don't put that heavy thing in the car. It will weigh down. Kalian bisa katakan it will weigh down the car atau it will weigh the car down. Jadi entah downnya yang datang dahulu baru the car atau the car dahulu baru down, gak menjadi masalah. Yang paling penting adalah biasanya kalau kata ganti objek ya pastinya di tengah. Misalkan me, you, them, us atau apalagi ya it. Nah itu biasanya taruh di tengah-tengah ya. Atau ini kita bisa anggap saja ganti dengan it. It will weigh it down, alright? Jadi itu akan memberatkan mobil tersebut sehingga dia mungkin larinya tidak cepat, alright? Atau misalkan ini memberatkan kamu sehingga mungkin terlalu berat jadi kamu jalannya susah payah. Nah, weigh you down, alright? Atau weigh the car down atau weigh it down atau weigh apa down kayak gitu ya. Silahkan kalian praktikkan. Kalau misalkan ada sesuatu yang memberatkan, katakan itu. It will weigh you down atau it will weigh him down kayak gitu, memberatkan dia. Atau misalkan biasanya kan kadang kita stres ya, hal itu memberatkan kita, maka Anda juga katakan hal yang sama. Misalkan the assignments, alright, just weigh him down. Kayak gini, kayak PR mungkin karena PR-nya terlalu banyak ya. The assignments just weigh him down. Hanya memberatkan dia saja. Artinya mungkin secara fisikal, bukan fisikal ya, itu biasanya ke emosional. Itu mungkin aduh terlalu banyak tugas kayak gitu. Itu namanya weigh you down, buat kamu stres. Next, Anda pakai untuk kata all day. I can do this all day. Artinya aku bisa lakukan ini sepanjang hari, nggak menjadi masalah. Ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang bule yang namanya Chandler dalam TV show Friends. Alright, aku waktu itu nonton dan ini masuk ke otakku dan tidak dilupakan. Jadi dia bilang I can do this all day. Alright. Nah kemudian ini I studied all afternoon yesterday. Nah aku belajar sepanjang sore kemarin. Alright. Jadi sepanjang sore kemarin bisa. Atau sepanjang ini nggak usah ada juga, nggak menjadi masalah. Misalkan sekarang ini udah malam ya, I studied all afternoon. Berarti dia ngomong tentang sore hari ini. Nah kalau Anda mau bilang sore kemarin, tinggal pakai yesterday atau sore kapan. Alright. Kayak gitu ya. Aku harap teman-teman mengerti. Atau all day. Nah sepanjang hari. Next, number 2. You know, it's kinda interesting. Nah ini kayaknya dibilang it's kind of interesting or it's kinda tapi saya pikir ini D-nya dia tidak lafalkan. It's kinda. Nah ini waktu itu saya udah jelaskan kind of. Ini hanya saya lupa jelaskan bahwa D di sini boleh mati ya. Jadi tapi ketika mati dia bunyinya adalah kinda. Kayak gini. Nah makanya aku minta kalian untuk selalu nonton video-video kita, karena terkadang saya lupa jelaskan di satu video, saya biasa jelaskan di video yang lain. Alright. Jadi harus nonton tiap hari. Itulah alasannya kalian harus subscribe dan nyalakan loncengnya. Ataupun di Facebook juga sama. Like dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasinya. Sehingga kalau saya lupa di video sebelumnya, video berikutnya saya jelaskan kalian tahu. Alright, dia bilang, you know, it's kind of interesting. Nah, kayak ini kita tidak lafalkan bilang interesting, bukan. Tapi yang ini hilang, bunyi yang ini hilang, interesting. Meskipun kalau Anda bilang interesting, orang mengerti, tetapi itu langsung orang pikir, oh ini orang kayak tidak expert dalam ngomong bahasa Inggris, tidak terbiasa dalam ngomong bahasa Inggris. Alright. Jadi kalau mau supaya kedengaran lebih kayak orang bule adalah interesting. Alright. Your name is Destiny.
because it's like destiny that we're meant. Nah, ini aku lupa tulisin ini ya, we're meant. Artinya bahwa kamu tahu bahwa itu menarik karena namamu adalah destiny. Nah, kata destiny ini adalah nama seseorang yang dalam bahasa Indonesia artinya juga adalah takdir hidup atau tujuan hidup. Jadi dia mau menggombalin. Ini adalah bahasa Inggris juga ya, makanya mereka sama. Ini adalah kata benda yang dipakai juga sebagai nama seorang cewek yang ada di video tersebut. Jadi makanya dia mau menggombalin bahwa kayak menarik bahwa namamu adalah takdir hidup karena sepertinya kita udah ditakdirkan atau dimaksudkan untuk hidup bersama atau kayak pacaran atau menjadi suami istri. Alright, jadi dia mau menggombalin cewek tersebut. Alright, saya harap teman-teman mengerti. Jadi sekali lagi, it's kinda interesting that your name is destiny because it's like destiny that we're meant. For example, di sini aku buatin kalimat untuk destiny. Nah, cara melafalkan ini adalah ada dua, bisa destiny jadi te ni, ada yang bisa destiny t. Jadi tergantung Anda maksudnya. Destiny atau destiny nggak menjadi masalah. Biasanya kalau orang Amerika dia destiny, tetapi kalau orang Inggris biasa destiny, dia pakai t. Yang sedangkan Amerika te. Alright, saya harap teman-teman mengerti. So, the choices we make determined our destiny. Alright, sekali lagi, the choices we make determined our destiny. Artinya, pilihan yang kita buat atau semua keputusan yang kita buat itu memutuskan masa depan Anda, atau dalam hal ini kayak menentukan, kata menentukan lebih enak, menentukan masa depan Anda. The choices we make determined our destiny. Nah, ini banyak orang akan lafalkan determined, itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah determined, dan kita tekankan di bagian sini, determined, alright, our destiny. Next, artinya sekali lagi, pilihan yang kita lakukan menentukan masa depan kita, alright. Jadi itu perlu kita ini. Next, you can't fight destiny, alright. Jadi you can't fight destiny. Anda nggak bisa melawan takdir. Nah, ini selain itu bisa masa depan, bisa takdir, atau bisa biasanya keduanya itu ya. Biasanya masa depan atau takdir. Nah, atau yang berikut, people want to control their own destinies, alright. Jadi orang-orang mau mengontrol masa depan mereka atau takdir mereka, alright. Jadi people want to control their own destinies atau people want to control their own destinies, alright. Aku harap teman-teman mengerti itu. Maaf, yang ketiga, number 3, alright. Oh, so cliche atau so cliche. Nah, ini cara lafalkannya ada dua. Bisa cliche, jadi cliche atau cliche. Kita bisa tekankan yang di paling pertama atau ditekankan yang di paling yang terakhir ya. Dan boleh yang tadi dia tekankan di paling yang terakhir, nggak menjadi masalah. Jadi itu. Nah, berikut adalah lame. Cara lafalkannya adalah lame. Ini sekali lagi cara lafalkannya adalah cliche. Nah, kayak gini, tekankan di sini atau cliche. Kita tekankan di sini, nggak menjadi masalah. Cliche, orang tetap akan mengerti karena itu dipakai oleh bule juga. Atau yang ini lame, alright. Aku harap aku ngomong pelan-pelan begini gak membuat video ini panjang ya. For example, nah apa arti dari cliche ini? Ini artinya terlalu tua, sesuatu yang mungkin gombalan itu terlalu lama, sering didengar jadi kayak orang bosan, tidak menarik lagi bagi mereka, alright. Jadi itulah yang dinamakan dengan cliche, alright. Atau kayak hal itu diulang terus menerus, terakhir buat orang kayak ya udahlah itu gombalan kamu itu biasa aja gitu ya. Jadi itu yang dinamakan cliche atau cliche. Nah, kalau lame itu artinya itu ada dua. Biasanya arti harafiahnya adalah orang yang lemah dan pincang ya. Biasanya entah karena luka, biasanya dia jalannya pincang, jadi atau mungkin karena sakit ya, itu lame. Nah, arti lain juga dari lame itu bisa dalam hal emosional, seperti kalau candaan kamu tidak membuat orang kayak tertawa terbahak-bahak, berarti lame. Atau sesuatu yang membuat Anda tidak
wow itu lame, alright. Saya harap kalian mengerti karena kayak itu seolah-olah tidak berkualitas. For example, makanya di sini dia mencoba menggombalin cewek itu dengan ini, tetapi karena ini selalu dilakukan oleh banyak orang, terakhir bagi si cewek itu kayak biasa aja, kayak gitu, atau bagi mereka itu nggak menarik lagi. Makanya dia katakan oh so cliche atau so cliche. Dia bilang oh so cliche. Nah si cowoknya juga ngomong oh lame kayak gitu ya. Artinya nggak berkualitas atau nggak membuat Anda untuk jatuh cinta dengan saya kayak gitu ya. For example, ini contohnya. What's your name? Alright, siapa nama kamu? Nah si B anggap saya. Nah ini aku sebenarnya menceritakan kembali video yang di atas tadi. Nah si B menjawab Destiny. Alright, itu memang namanya ya. Dan si A kemudian menggombalin dia bahwa you know it's kinda interesting that your name is Destiny because it's like destiny that we're meant. Ini aku tadi lupa sekali lagi tuliskan ini. Jadi ini dia mau menggombalin itu. Makanya si cewek tersebut karena dia udah sering mendengar gombalan ini, makanya dia katakan oh so cliche atau oh so cliche. Nggak menjadi masalah, pilih salah satunya. Atau seperti yang dia katakan oh so cliche kayak gitu. Oh itu kayak gombalan yang udah tua. Makanya dia sambung bilang lame. Itu artinya apa yang saya katakan itu tidak menarik lagi. Alright, kayak so weak terhadap terutama kayak efeknya ke cewek tersebut sangat lemah. Alright. Nah, atau contoh berikutnya yang aku udah tulis di sini. I know it's a cliche atau it's a cliche, but my wedding day was just the happiest day of my life. Artinya bahwa aku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang udah dikatakan orang sering ya, udah sering dikatakan orang, tetapi aku mau katakan bahwa hari pernikahanku adalah hari yang paling menyenangkan atau paling membahagiakan dalam hidupku. Alright. Jadi Anda bisa katakan itu. Sebentar kalian kalau yang udah menikah buatlah kalimat seperti ini ya. Akan lebih mempraktikkan bahasa Inggris kalian. Jadi I know it's a cliche atau it's a cliche, but my wedding day was just the happiest day of my life. Alright. Jadi itu memang udah sering dikatakan orang sih, tapi saya tahu bahwa kayak hari pernikahanku adalah hari yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Alright. Next. Si A katakan, how do you call somebody who has no body? Alright. Artinya, bagaimana Anda menyebut seseorang yang tidak punya badan? Jadi kayak ini kan somebody has no body. Jadi kayak ada kata body-body-nya di situ. Nah si B kayak bingung. Apa ya? Kemudian si A katakan, it's no body. Jadi karena memang kata nobody itu juga ada dalam bahasa Inggris, artinya tidak ada seseorang pun. Jadi bagaimana Anda menyebut seseorang yang tidak memiliki badan? Si B tidak tahu, bilang tanpa badan. Karena memang, tapi yang dimaksudkan dengan nobody di sini artinya tidak ada seorang pun di dunia ini. Hanya karena ada kata body-nya, makanya enaknya dalam bahasa Inggris kalian harus pahami dalam bahasa Inggris. Nah si B kayak lame, artinya kayak itu adalah, atau dia bisa bilang such a lame joke, artinya itu adalah candaan yang tidak memberi efek sama sekali, yang tidak berkualitas sama sekali ya. Jadi kalau sesuatu yang kurang berkualitas kalian bisa bilang lame. Alright, I hope you understand that. Nah kalau ini sebenarnya aku ingat dari seorang murid yang sekolah di sekolah internasional yang memberitahu saya tentang ini. Jadi aku masih ingat ya. Number 4. Have you dated every single boy that has told you that? Artinya bahwa apa arti dari kata dated ini ya? Ini sebenarnya berasal dari kata dasar date. Alright, sekali lagi date. Cara Anda lafalkannya kayak gini ya. Nah kadang ini aku udah pernah singgung sedikit sih. T yang ini tidak dilafalkan, tetapi dengan sendirinya bunyinya itu kayak berhenti doang. Bukan day, tapi day. Nah kayak gitu, day. Kayak gitu ya. Jadi T-nya memang hilang, tetapi dia berhenti tiba-tiba. Have you dated? Nah ini aksen Amerika. Kalau aksen Inggris dated. Alright, dated. Kayak gitu. Every single boy. Ini artinya kencanin atau pacarin ya. Pacarin atau kencan. Alright, apakah kamu pernah kencanin?
setiap cowok yang mengatakan yang menggombalin dia gaya yang mana tadi, gaya yang ini, apakah dia mengencan atau pacarin setiap cowok yang mengatakan itu kira-kira. Nah, berikut kita akan bahas dua kata yang ini ya. For example, ini sekali lagi artinya kencanin atau pacar, sedangkan cara baca ini adalah told, alright, kayak gini. Told, atau kalau Anda mau pakai aksen British itu told, alright, kayak gitu. Nah, di sini aku udah kasih contoh. For example, Rachel is calling Phoebe, alright, dia sedang menelpon Phoebe. Rachel katakan, "Hey Phoebe, guess what? Joey just asked me out on a date tonight." Alright, jadi kayak, hey Phoebe, coba terka. Kayak, kamu tahu apa, kayak gitu ya. Kamu tahu apa? Joey baru saja meminta saya untuk pacarin dia atau kencanin dia sebentar malam. Alright, jadi itu kan biasanya kita pakai ask someone out itu adalah salah satu hal untuk mengatakan date juga ya. Jadi ask me out on a date. Dan si Bibi katakan, "What? And what did you say?" Apa yang kamu katakan? Rachel kembali bilang, "Of course, I said yes. He's been my crush since primary 5, Jadi dia udah menjadi cowok yang aku taksir, my crush. Cara Anda lafalkannya sekali lagi adalah crush. Itu artinya cowok yang ditaksir atau cewek yang ditaksir. Kayak kamu pernah ada yang kayak menaksir atau bukan menaksir juga ya. Pokoknya lu kayak ngefans banget dengan dia, lu suka banget dengan dia, lu rela untuk ditidurin sama dia. Itu biasanya kayak artis-artis, cowok-cowok terganteng, cewek-cewek tercantik yang bagi kamu itu kayak sempurna. Nah, itulah yang dinamakan dengan crush. Itu biasanya kita sadar bahwa kita ini kayak tidak layak untuk mendapatkan mereka, right? Kayak we don't deserve them. Kita nggak layak untuk mendapatkan mereka atau pacarin mereka. Makanya kita biasa sebut mereka dengan crush. Jadi kayak dia katakan, pasti saya katakan ya, dia adalah cowok yang saya udah taksir sejak SD kelas 5. God, finally. Anyway, Phoebe, I gotta get ready. I'll call you back later. Jadi, anyway, akhirnya aku bisa dapatkan dia. Anyway, aku harus segera bersiap-siap. Aku akan telepon kamu sebentar. Nah, date itu artinya kencanin atau pacarin. Atau misalkan we went out on a date, alright? Artinya kami keluar, dalam hal ini pergi keluar sebagai pacaran ya, bukan hanya keluar sebagai teman, tetapi pacaran. We went out on a date, alright, kayak gitu. Atau misalkan we were dating for 7 years. Jadi kami pacaran selama 7 tahun. But at the end, it didn't work out well. Nggak bekerja dengan bagus pada akhirnya. Jadi mereka terakhir putus. So we broke up. Sedih banget ya. Itu terjadi ke saya juga, by the way. Bercanda doang. Ya, tapi memang itu benar. Hanya, move on. Harus selalu move on, alright? We were dating for 7 years. Kok aku tadi curhat ya? But at the end, it didn't work out well. So we broke up. Alright, kayak gitu. Nah, yang berikut, how come you didn't tell me that? Nah, aku tadi mau ajarkan kalian yang kata ini ya. Itu adalah bentuk past dari tell. Jadi apa artinya? Artinya menceritakan atau memberitahu. Alright. Nah, tapi kata pastnya atau bentuk keduanya adalah told. Alright. Nah, dia di sini tadi saya mau bilang apa ya? How come you didn't tell me that? Kayak bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu saya? How come you didn't tell me that? Alright. Next, let me tell you something. I love you, kayak gitu. Kalian bisa bermain-main dengan pacar kalian kayak gitu. Hey, let me tell you something. I love you, kayak gitu. Aku sayang kamu, kayak gitu ya. Jadi let me tell you something. Atau I wanna tell you something. Anda bisa katakan gitu aja. Hey, I wanna tell you something, honey. I love you so much. Alright, kayak gitu. Aku mencintai kamu banget, kayak gitu. Alright, next, number 5. Okay, so I gotta come over with a better line. Nah, apa arti dari kata-kata ini? Nah, kata come over ini memiliki arti yang sama seperti sebuah frasa yang pernah aku udah sampaikan ke kalian, yaitu come up with
something. Nah, dia tinggal ganti ini dengan ini. Mereka memiliki arti yang sama. Dan saya mau ini sebagai ujian bagi kalian ya, sebagai tes untuk kalian yang udah nonton video tersebut. Silahkan tuliskan arti dari kata ini di bawah ini, di bawah komentar entah di YouTube ataupun di Facebook. Silahkan tuliskan. Bahkan Anda bisa buatkan kalimatnya. And also kalian buatin kalimat untuk Gara. Alright, karena ini juga aku udah pernah jelaskan kira-kira dia muncul dari mana, cara lafalkan kayak gimana, saya udah jelaskan semua, cara buat kalimatnya juga udah. Silahkan buatkan contoh kalimatnya di bawah ini dan juga yang satu ini, alright. Entah Anda mau pakai come up with something atau come over with something, nggak mencari masalah. Next, a better line. Nah, apa yang dimaksudkan dengan line? Line itu kan garis. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Ini artinya biasanya kalau kalian pergi untuk gombalin cewek, nah kata-kata yang kalian katakan itu adalah line. Alright, misalkan makanya itu biasanya dikenal selain dengan kata line aja, Anda bisa biasanya dikenal dengan pick up line. Tergantung, kalau plural tinggal tambah s di belakangnya, pick up lines, alright. Jadi pick up lines atau bisa cheesy pick up lines, artinya kayak kata-kata yang gombal-gombalan gitu ya. Ini artinya bisa gombal-gombalan. Kata gombal itu dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya yang ini, cheesy pick up lines. Atau Anda bisa katakan pick up lines saja, nggak mencari masalah. Next. Nah, aku udah kasih contoh beberapa di sini. Makanya tadi juga aku tuliskan di salah satu status di halaman Facebook kita. Saya tuliskan salah satu yang ada di bawah ini. Nah, misalkan, do I know you? Cause you look a lot like my next girlfriend. Atau kalau misalkan Anda cewek yang mau menggombalin cowok, do I know you? Cause you look a lot like my next boyfriend. Kayak gitu. Apakah aku kenal kamu? Karena kamu kelihatan mirip banget atau sama banget dengan pacar saya berikutnya, atau cewek saya berikutnya, atau cowok saya berikutnya. Nah, kalian bisa praktikan ini. Praktikan itu boleh anggap saja. Hey, do I know you? Cause you look a lot like my next girlfriend. Kayak kamu kelihatan persis banget kayak cewek saya berikutnya. Atau you look a lot like my next boyfriend. Kamu kelihatan banget kayak cowok saya berikutnya. Dia langsung terjatuh kasih WA-nya. Boom, you got him or you got her. Alright, jadi kamu langsung dapatkan dia udah kasih WA. Kalian langsung bisa kontak-kontakan, siapa tahu berjodoh. Alright, next. Yang berikutnya, I seem to have lost my phone numbers. Can I have yours? Jadi ini adalah sesuatu yang bagus juga. I seem to have lost my phone numbers. Can I have yours? Jadi aku kelihatannya kehilangan nomor HP-ku. Bisakah aku minta punya kamu, atau bisakah aku miliki punya kamu? Kayak gitu ya. Jadi aku kehilangan nomor HP-ku. Bisakah aku miliki nomor HP-mu, atau bisakah aku minta nomor HP-mu? Ini kan ini salah satu yang enak banget. I seem to have lost my phone numbers. Can I have yours? Kayak gitu ya. Atau next, hey, I'm lost. Can you give me directions to your heart? Kayak gitu. Jadi hey, aku kehilangan, aku nyasar. Bisakah kamu memberikan aku arahan ke hatimu? Enak kan? I'm lost. Can you give me directions to your heart? Atau ini bisa Anda lafalkan dengan directions, bisa juga Anda lafalkan dengan directions. Alright, sekali lagi bisa directions, atau juga bisa Anda lafalkan dengan directions. Alright, sekali lagi bisa directions atau directions. Alright, kayak gitu. Saya harap teman-teman mengerti. Sekali lagi bisa Anda lafalkan dengan I'm lost. Nah, ini juga bisa I'm lost, atau bahkan ada yang bisa mengarah kayak I'm lost. Nggak mencari masalah, right? Tergantung dari aksen Anda. Tapi kebanyakan biasa lost, alright? I'm lost. Can you give me directions to your heart? Aku kehilangan, aku nyasar. Bisakah kamu memberikan arahan ke hatimu, alright? Hey, are you Google? Google, because you're everything I've been searching for. Hey. What's up? Yeah. Are you religious? No, not at all. Because you're the answer to all my prayers. Really? Yeah. Can I get your number? I'm actually dating someone at the moment. Dan ini adalah pelajaran kita hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian,
karena kedepannya kita selalu akan upload video setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan langsung saja ke bawah yang di sini dan nyalakan loncengnya, alright, supaya setiap hari kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau kita publish video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan nyalakan loncengnya. Caranya adalah klik di video sini, kemudian ini adalah nama kita dan ada simbol loncengnya, klik lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan dengan demikian kalian akan selalu mendapatkan notifikasi kalau kita publish video-video menarik lainnya setiap hari. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami ya, supaya kita bisa gombal-gombalan juga setiap hari di sana. Bercanda. Jadi 0813 8719 8968. Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan minta bantuan langsung untuk mendapatkan akses ke program kami. Bahkan salah satu program kami yang sangat populer itu adalah hanya yang ada 85% off. Jadi diskonnya sampai 85%. Anda hanya bayar 150.000 doang untuk ngomong bahasa Inggris dengan saya setiap hari ataupun dengan teman-teman yang lain di grup WA. Dan kita lakukan itu setiap hari, latihan membaca, latihan mengatakan kata-kata tersebut sehingga Anda terbiasa dengan bahasa Inggris dan semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan begitu saja, jangan lupa untuk check out video-video kita yang lain dan bagikan langsung video ini ke halaman Facebook Anda, grup WA ataupun siapa saja, alright? Dan begitu saja, terima kasih, good luck untuk video berikutnya. Alright guys, see ya. Hi, what's your name? Destiny. Hi, nice to meet you, Destiny. Oh no, can you hold this for me really fast? Thank you very much. It has been just weighing me down all day. Oh, you know, really? it's kind of interesting that your name is Destiny because it's like a destiny that was meant. Oh, so Lame. cliche. I know. Why? Has everyone told you that before? Mm-hmm. And have you dated every single boy that has told you that? No. Okay, so I gotta come over